Halo semuanya, bagaimana kabarnya setelah 2 hari tidak berjumpa? Semoga kita semua sehat selalu supaya bisa tetap menongkrong di warung kebanggaan kita semua yakni Budayanti. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi Bapak Yanto akan kembali melanjutkan cerita perjalanan cucu Monton yakni Xiaoyan. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan pertempuran Xiaoyan melawan Zhen Jian. Tentu saja pada saat ini Zhen Jian benar-benar terkejut karena Xiaoyan bisa memblokir serangan miliknya, terlebih lagi serangan ini adalah serangan pedang bentuk ketiga. Lalu Zhen Jian menyadari meskipun dengan api surgawi seharusnya Xiaoyan tidak akan bisa memblokir serangan ini, namun pada saat ini Zhen Jian menyadari bahwa api surgawi Xiaoyan ini bukanlah api surgawi biasa. Namun Zhen Jian pada saat ini tidak menyadari bahwa kekuatan api surgawi Xiaoyan ini adalah perpaduan dari beberapa jenis api surgawi. Sementara itu para penjaga di sisi Zhen Jian semuanya benar-benar terkejut, bahkan mereka bertanya-tanya, mungkinkah ketua kecil dari klan Xiao ini bisa bersaing dengan tuan muda mereka? Pada saat ini hanya Jin Wuchen dan Long Yi yang tidak terkejut sama sekali. Bahkan hasil seperti ini seolah-olah telah diharapkan oleh mereka berdua. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan segera membuka mulutnya untuk berbicara. Xiaoyan berkata bahwa teknik pedang 9 kaisar ini tidaklah buruk. Namun Xiaoyan masih menantikan kemampuan apalagi yang akan ditunjukkan oleh tuan muda ini. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini alis dari Zhen Jian pun seketika terangkat tinggi. Lalu matanya pada saat ini segera menatap ke arah Xiaoyan dengan serius. Tentu saja harga diri Zhen Jian pada saat ini benar-benar mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu dirinya pun memandang ke arah Xiaoyan dengan mata kemerahan dan niat membunuh muncul di dalam matanya. Lalu akhirnya Zhen Jian pun segera membuka mulutnya dan berkata bahwa selanjutnya dirinya akan menunjukkan kepada Xiaoyan langkah pembunuhan sebenarnya dari 9 pedang kaisar. Melihat Zhen Jian yang pada saat ini serius, mata Xiaoyan pun tiba-tiba berubah. Xiaoyan pun segera berkata bahwa dirinya khawatir Zhen Jian tidak cukup kuat untuk berhadapan dengan Xiaoyan. Apalagi sekarang 3 trik itu telah dilewati oleh Xiaoyan dan itu bisa dianggap sebagai penjelasan untuk Zhen Ni. Selanjutnya Xiaoyan pada saat ini tidak akan menahan serangannya lagi. Zhen Jian pun seketika terkejut saat mendengar perkataan dari Xiaoyan. Pada saat ini Zhen Jian baru menyadari bahwa Xiaoyan sebelumnya sama sekali tidak menganggap serangannya serius. Xiaoyan benar-benar membiarkannya melakukan 3 trik ini terlebih dahulu untuk memandang Zhen Ni. Tentu saja rasa penghinaan yang kuat tiba-tiba menjadi semakin melonjak di dalam hatinya. Bahkan wajahnya menjadi lebih ganas dan cahaya ganas segera keluar dari matanya tanpa disadari. Lalu pada akhirnya Zhen Jian segera memegang pedang miliknya dan mengeluarkan teknik Kaisar 9 pedang bentuk keempat. Sehingga cahaya pedang pun seketika membentuk dinding yang sangat tebal dan seluruh dinding ini terdiri dari energi pedang yang padat dan ganas. Lalu atmosfer penindasan yang sangat besar segera menyebar dengan cepat. Kemudian dinding pedang ini seketika memotong jalan gunung dan perlahan mendorong ke arah Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan tidak memiliki jalan keluar di belakangnya dan dinding pedang ada di hadapannya. Lalu satu-satunya pilihan Xiaoyan pada saat ini adalah menghadapi secara langsung atau melompat ke tebing. Pada akhirnya Xiaoyan memantapkan hatinya dan pada saat yang bersamaan api surgawi pada pedang kuno api surgawi Xiaoyan menyala dengan ganas. Kemudian api biru keabu-abuan beria keluar mengembun menjadi lautan api. Lalu pedang berat ini segera diayunkan dan semua api mengikuti pedang berat Xiaoyan. Seketika api berubah menjadi naga api yang berliku dan dengan cepat melonjak ke udara dengan agresif. Lalu kekuatan dari serangan Xiaoyan ini bahkan benar-benar lebih tidak terbayangkan, dan akhirnya Xiaoyan segera melesatkan serangannya dan pada saat ini tiba-tiba langit terbagi menjadi 2, bahkan separuhnya berwarna emas cerah dan mempesona, sementara separuh lainnya berwarna biru keabu-abuan. Lalu akhirnya naga api milik Xiaoyan pun segera bertabrakan dengan tembok emas besar milik Zhen Jian. Kemudian jarak di antara Xiaoyan dan Zhen Jian pada saat ini hanya puluhan meter, sehingga ledakan guntur pun segera terjadi dengan seluruh ruang yang terguncang.
Lalu di tengah tabrakan antara keduanya energi mengerikan dari energi Doki menyapu dan tersebar, kemudian energi ini seketika meledakkan jalan di pegunungan menjadi berantakan, dan di bawah mata semua orang yang tercengang, bahkan beberapa retakan kecil berwarna abu-abu kebiruan muncul di dinding emas yang besar. Bersamaan dengan itu tubuh naga api abu-abu kebiruan juga pada saat ini menjadi sedikit redup, lalu dentuman yang menggelegar di langit segera melonjak, kemudian dinding raksasa emas dan naga api bertabrakan kembali dan mengeluarkan cahaya yang terang, bahkan seolah-olah tidak mampu menahan kekuatan naga api. Saat ini beberapa retakan di dinding raksasa emas tiba-tiba menyebar, lalu Doki yang sangat besar segera melonjak keluar dari retakan tersebut dan tubuh naga api juga perlahan menjadi ilusi. Pada akhirnya tembok raksasa emas dan naga api segera menghilang di langit pada saat yang bersamaan. Lalu Jin Wu Chen dan Long Yi pada saat ini menelan seteguk air liur dengan susah payah. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan dari pedang bentuk 4 ini sangat mengerikan. Sementara itu di sisi lain Zhen Jian pada saat ini bahkan lebih terkejut, karena dirinya bertanya apakah ini kekuatan tempur sejati dari Xiao Yan. Selain itu banyak penjaga di sisi Zhen Jian pada saat ini menatap kosong ke arah Xiao Yan, mengingat energi yang menakutkan yang terkandung di dalam naga api biru keabu-abuan barusan. Wajah mereka benar-benar dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bahkan pada saat ini ekspresi Zhen Jian benar-benar menjadi semakin jelek, dan pada titik ini Zhen Jian benar-benar yakin bahwa Xiao Yan tidak hanya memiliki kekuatan untuk melawannya, akan tetapi juga sedikit melampaui Zhen Jian. Namun pada saat ini kebencian di hati Zhen Jian benar-benar telah melonjak, sehingga pada saat ini Zhen Jian benar-benar menjadi marah karena malu. Lalu dirinya pun segera berteriak kepada Xiao Yan ketika dirinya mengeluarkan teknik 9 pedang kaisar bentuk kelima. Dirinya pun segera melesatkan pedangnya sambil berteriak bahwa dirinya akan mengirim Xiao Yan untuk mati. Lalu leher Zhen Jian pada saat ini berdenyut-denyut dan dirinya memegang pedang dengan kedua tangannya. Kemudian cahaya keemasan segera ditembakkan dari pedang dan terjalin di udara seperti guntur dan kilat. Lalu cahaya pedang di ujungnya benar-benar meroket dan segera memotong ke arah Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan pedang ini telah dikompresi hingga ke tahap yang ekstrim. Lalu mata Xiao Yan pada saat ini bersinar dengan kegembiraan. Lalu Xiao Yan segera bertanya, apakah ini adalah gaya terkuat yang telah Zhen Jian kuasai? Jika begitu permasalahannya Xiao Yan dapat mengatakan bahwa serangan ini sangat bagus. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Doki Xiao Yan tiba-tiba meledak dan Xiao Yan dengan cepat bergegas menuju ke arah Zhen Jian. Lalu Xiao Yan kembali berteriak bahwa Zhen Jian bisa mencoba teknik bertarung terkuat milik Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan, dan dalam sekejap bayang-bayang kaki tidak berujung menari-nari di sekitar Xiao Yan. Tentu langkah ini membelah retakan yang tidak terhitung jumlahnya di ruang yang terlihat samar, bahkan semua orang yang menyaksikan serangan ini benar-benar terpesona sekaligus ketakutan. Lalu orang-orang di sisi Zhen Jian pada saat ini bergumam bahwa itu adalah keterampilan bertarung yang sangat kuat. Dirinya bertanya-tanya, bagaimana Xiao Yan ini bisa menangani pedang dari Tuan Zhen Jian? Selain itu bentuk kelima adalah bentuk maksimal yang pada saat ini dikuasai oleh Tuan Zhen Jian. Bersamaan dengan pembicaraan di sekitar kelompok dari Zhen Jian, momentum Xiao Yan segera terakumulasi menjadi kekuatan yang ekstrim dalam sekejap. Lalu tangan Xiao Yan sedikit bergetar di depan dadanya dan bayangan kaki yang tidak berujung tiba-tiba bergabung menjadi satu, sehingga benturan yang tidak bisa terhindarkan pun seketika segera terjadi. Dan pada saat benturan ini terjadi pedang milik Xiao Yan dan pedang dari Zhen Jian masih belum saling bersentuhan. Tentu saja semua orang pada saat ini merasakan getaran yang kuat dari tanah di bawah kaki mereka. Bersamaan dengan itu mereka melihat cahaya emas pedang raksasa milik Zhen Jian runtuh. Lalu energi pedang Zhen Jian menjadi ilusi dan sosoknya dalam keadaan tertekan segera terbang mundur. Kemudian Zhen Jian segera menghantam tebing dengan keras dan menancapkan dirinya ke dalamnya.
seketika semua orang di pihak Zhen Jian pada saat ini membuka mulutnya dan melompong lalu menatap kosong atas semua kejadian ini. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa pertempuran ini telah berakhir. Lalu mereka pada saat ini benar-benar melihat sosok Xiao Yan yang masih mengambang di langit. Namun mereka segera pulih sebelum akhirnya menoleh ke arah tebing yang hancur. Mereka meneriakkan nama Tuan Muda Zhen Jian dan segera merentangkan tubuh mereka bergegas menuju ke arah Zhen Jian. Lalu di sisi lain dengan teriakan marah dari dalam temboloknya Zhen Jian berjuang keluar dari tebing, kemudian lengannya pada saat ini gemetar dan dirinya mengabaikan para pasukannya yang ingin membantu. Pada saat ini semua citra Zhen Jian yang rapi dan terpandang benar-benar telah menghilang, bahkan pakaiannya sangat acak-acakan seperti orang gila. Karena saat ini hanya beberapa bagian yang tersisa tergantung di dalam tubuh yang hangus, lalu banyak noda darah pada saat ini benar-benar terlihat di sekujur tubuh Zhen Jian, kemudian dirinya memandang ke arah Xiao Yan dengan mata merah darah dan menggertakkan giginya dengan keras, sementara itu para pasukan Zhen Jian pada saat ini benar-benar terkejut melihat luka yang berada di sekujur tubuh Zhen Jian. Namun melihat dari serangan sebelumnya mereka menyadari tampaknya Xiao Yan pada saat itu masih menahan kekuatannya. Tentu saja mereka benar-benar terkejut menyadari bahwa Xiao Yan tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk mematahkan bentuk kelima. Bahkan pada saat ini anggota dari Zhen Jian memiliki kekaguman kepada Xiao Yan. Mereka benar-benar menyadari bahwa Xiao Yan ini benar-benar menunjukkan belas kasihan. Mendengar gumaman dari anggotanya ini Zhen Jian benar-benar tidak bisa lagi menahan rasa malu di hatinya, lalu alisnya kembali terangkat dan urat biru segera muncul di kedua sisi dahinya. Zhen Jian menatap ke arah Xiao Yan dan bertanya-tanya, bagaimana hal ini bisa mungkin terjadi? Kemudian dirinya pun segera berteriak kepada Xiao Yan dan menuduh Xiao Yan pasti telah menggunakan semacam ramuan yang dapat meningkatkan kekuatannya dalam sekejap. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhen Jian ini Xiao Yan benar-benar segera tertawa. Xiao Yan bergumam bahwa hal itu benar-benar sebuah lelucon. Apakah Xiao Yan masih harus mengandalkan ramuan untuk menghadapi orang seperti Tuan Muda Zhen Jian? Akhirnya Xiao Yan pun segera berkata kepada Zhen Jian bahwa Xiao Yan awalnya memiliki kekuatan untuk melawan puncak bintang kelima Dodi. Setelah Xiao Yan menembus puncak bintang keempat, Xiao Yan melatih keterampilan bertarung yang lebih ekstrim. Pada saat ini bahkan jika Xiao Yan menghadapi tahap awal bintang 6 Dodi atau bahkan tahap menengah bintang 6 Dodi dengan kekuatan rata-rata Xiao Yan, maka Xiao Yan memiliki percaya diri untuk bersaing dengan mereka. Oleh karena itu Tuan Zhen Jian bisa berlatih teknik pedang 9 kaisar ke bentuk ketujuh, dan barulah Tuan Zhen Jian akan mungkin bisa bersaing dengan Xiao Yan. Namun pada saat ini Tuan Muda Zhen Jian hanya bisa menguasai teknik tersebut sampai ke tahap kelima, sehingga dengan kemampuan seperti itu apakah Tuan Muda masih ingin menjadi penerus pemimpin umat manusia? Jika Tuan Muda Zhen Jian tidak terampil seperti manusia maka Tuan Muda Zhen Jian akan berantakan seperti anjing gila. Dengan mentalitas seperti itu tidak peduli seberapa berbakatnya Tuan Muda Zhen Jian, maka dirinya benar-benar tidak layak untuk menyandang kata-kata jenius tiada taranya. Lalu setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiao Yan pun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja perkataan Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak difilter. Lalu Xiao Yan pun kembali menambahkan dengan meledek bahwa Tuan Muda Zhen Jian benar-benar memiliki nama palsu sebagai seorang jenius tiada taranya. Tentu kata-kata dari Xiao Yan ini benar-benar menusuk hati Zhen Jian. Apalagi semua yang dikatakan oleh Xiao Yan ini pada saat ini benar-benar telah menjadi tamparan yang keras di wajah Zhen Jian. Pada saat ini Zhen Jian hanya menatap kosong ke arah Xiao Yan dan tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Zhen Jian benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar mengucapkan perkataan seperti itu. Mengingat hal ini Zhen Jian ini mulai berlatih pedang pada usia 5 tahun. Dirinya benar-benar dikenal sebagai seorang jenius yang langka yang berasal dari keluarga Zhen. Namun perkataan dari Xiao Yan ini benar-benar membantah perkataan semua orang yang menganggapnya jenius. Semakin Zhen Jian memikirkan ini justru semakin Zhen Jian benar-benar merasakan kemarahan.
lalu tiba-tiba dirinya melihat ke atas dan menatap ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya berteriak dengan histeris. Dirinya berkata, apakah Xiao Yan berpikir bahwa Xiao Yan pada saat ini telah menang? Jika Xiao Yan berpikir demikian maka Xiao Yan pada saat ini benar-benar salah. Tuan muda ini masih memiliki gerakan unik dan hari ini Xiao Yan harus mati. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan tidak menyangka bahwa Zhen Jian ini benar-benar begitu bodoh mengenai kebaikan Xiao Yan sebelumnya. Dirinya benar-benar tidak merasakan bahwa Xiao Yan sebelumnya telah berbelas kasih kepadanya. Xiao Yan pun tersenyum menghina dengan ekspresi jijik di wajahnya yang menjadi semakin kuat. Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin membunuh Zhen Jian dengan satu kali tebasan. Namun Xiao Yan kembali teringat perkataan dari Zhen Ni. Lalu akhirnya Xiao Yan pun menekan niat membunuh di dalam hatinya dan mulai berbicara dengan perlahan. Xiao Yan berkata bahwa di antara beberapa jenius yang tidak tertandingi yang pernah Xiao Yan temui, sebenarnya Tuan Zhen Jian adalah yang paling bodoh dan tidak tertahankan. Lalu demi Zhen Ni, Xiao Yan pada saat ini tidak akan membunuh Tuan Zhen Jian. Setelah berbicara, Xiao Yan pun segera mengabaikan Zhen Jian dan melambai kepada Long Yi dan Jin Wuchen untuk pergi. Namun Zhen Jian pada saat ini benar-benar dablek dan menatap tajam ke arah Xiao Yan. Kemudian dirinya pun segera berteriak bahwa Xiao Yan harus merasakan teknik 9 pedang kaisar bentuk 6 miliknya. Mendengar perkataan tersebut, para penjaga pun segera membujuk Zhen Jian untuk tidak melakukan hal itu. Tentu saja semua orang pada saat ini benar-benar panik dan dipenuhi dengan kecemasan. Mereka semua tahu bahwa Zhen Jian hanya sepenuhnya menguasai 5 jurus pertama dari pedang 9 kaisar. Dan jika jurus ke-6 ini digunakan secara paksa maka orang yang tidak menguasainya akan benar-benar diserang balik. Tentu saja konsekuensi dari penggunaan ini benar-benar akan menjadi sebuah bencana. Dan jika sesuatu terjadi pada Zhen Jian maka tidak akan ada dari mereka yang bisa lolos dari rasa bersalah. Sementara itu Zhen Jian pada saat ini benar-benar telah kehilangan akal sehatnya. Lalu dirinya pun segera melesat dari tebing dan bisa menggenggam pedangnya dengan kedua tangannya. Zhen Jian dengan putus asa segera mengalirkan Douqi ke pedangnya. Kemudian pedang itu pun seketika bersinar dan fluktuasi energi dingin segera melonjak ke segala arah. Lalu tangan Zhen Jian seketika bergetar hebat dan manik-manik darah terus mengalir dari pori-pori di tubuhnya. Kemudian seluruh tubuhnya tampak menakutkan seperti hantu yang merangkak keluar dari neraka dengan darah yang membasahi tubuhnya. Sedangkan para penjaga yang berada di belakang Zhen Jian pun memerintahkan Tuan Muda untuk cepat berhenti, karena Tuan Muda tidak akan dapat menahan serangan balik dari teknik pedang ini dan hidupnya akan dalam bahaya. Mendengar hal itu Zhen Jian pada saat ini benar-benar tidak peduli lagi. Bahkan pada saat ini wajah Zhen Jian sudah berubah menjadi bentuk yang mengerikan dengan rasa sakit yang hebat yang merobek setiap inci di kulitnya. Zhen Jian pun tidak berhenti dan segera mengayunkan pedangnya. Bersamaan dengan itu jalan di gunung segera hancur dan bebatuan segera tersapu ke udara. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan segera menoleh ke arah Zhen Jian. Xiao Yan dengan dingin segera berkata jika Zhen Jian masih tetap bodoh, maka Xiao Yan akan membantu Zhen Jian. Dengan niat membunuh yang dingin Xiao Yan pun segera melangkah ke depan dan mengayunkan pedang kuno api surgawinya. Lalu Xiao Yan mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan dan tekanan yang besar segera turun seperti gunung yang runtuh. Kemudian api biru keabu-abuan di pedang kuno api surgawi membuat udara menjadi sedikit hangus. Lalu lesatan pedang dari Xiao Yan pun langsung menekan aura bentuk ke-6 dari pedang Zhen Jian sepenuhnya, dan tekanan dari pedang api surgawi Xiao Yan ini benar-benar mengalahkan cahaya dari pedang milik Zhen Jian. Bahkan tekanan ini segera menghancurkan baju besi emas yang bersinar di tubuh Zhen Jian menjadi potongan dengan cahaya keemasan. Di bawah tekanan ini Zhen Jian benar-benar sangat lemah dan tidak berdaya. Dan jika pedang api surgawi Xiao Yan bergerak beberapa sentimeter lagi menjauh, maka darah Zhen Jian pasti akan berceceran di mana-mana. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pun mengalihkan jalur lesatan dari pedang miliknya, dan akhirnya pedang dari Xiao Yan ini segera melesat ke arah tebing yang jauh dan tidak mengenai Zhen Jian.
Bersamaan dengan itu terdengar suara gemuruh ketika serangan Xiao Yan berhantaman dengan tebing, lalu kerikil dan partikel pasir pada saat ini segera tersebar kemana-mana, bahkan langit pada saat ini benar-benar dipenuhi kabut akibat dari serangan Xiao Yan yang menakutkan. Semua orang seketika tersentak dan berpikir jika serangan yang berat ini mengenai Zhen Jian, maka Zhen Jian benar-benar tidak akan bisa selamat. Namun meskipun begitu akibat dari yang berat masih menghantam dada Zhen Jian pada saat ini, oleh karena itu Zhen Jian pun segera terlempar jauh dan menyemburkan darah sebelum akhirnya segera meringkuk di tanah dan tidak bisa bangun. Zhen Jian pada saat ini secara paksa melakukan bentuk keenam dan menerima serangan balik dari keterampilan bertarungnya sendiri. Selain itu Zhen Jian juga telah dipukul dengan keras oleh Doki sisa dari Xiao Yan. Tentu semua orang pada saat ini menatap ke arah Zhen Jian yang pada saat ini benar-benar terluka parah. Mata Zhen Jian pada saat ini hanya bisa menatap lurus dan kosong. Kemudian dirinya merasa bahwa harga dirinya sebelumnya benar-benar sebuah lelucon. Maka pada saat ini bahkan Zhen Jian telah kehilangan semua harapannya. Tentu Zhen Jian benar-benar dalam keadaan keputusan yang tidak berdaya. Dan bagaimana mungkin dirinya layak mendapat kehormatan sebagai jenius yang tiada taraf jika Zhen Jian dikalahkan oleh tetua dari klan Xiao yang merupakan bawahan dari keluarga Zhen. Bagaimana mungkin dirinya bisa memiliki wajah untuk menjadi penerus tertua keluarga Zhen di masa depan. Zhen Jian benar-benar merasa bahwa teknik pedang yang dirinya pelajari selama bertahun-tahun tiba-tiba hancur dan semuanya menjadi tidak berarti. Sementara itu para penjaga di pihak Zhen Jian pada saat ini segera menghampiri Zhen Jian. Mereka pun berteriak dan bertanya apakah Tuan Zhen Jian baik-baik saja. Mereka dengan cepat mengelilingi Zhen Jian dan membantu memasukkan pil penyembuhan tingkat tinggi. Namun Zhen Jian sama sekali tidak menghargainya dan dirinya meludahkan ramuan tersebut. Dirinya berjuang untuk bangun dan menatap ke arah Xiao Yan. Dirinya berdiri dan terhuyung-huyung berusaha untuk melangkah namun berakhir dengan terjatuh. Dirinya masih berusaha untuk bangkit dan menopang tubuhnya dengan kedua tangannya. Pada akhirnya Zhen Jian pun berhasil bangkit dan berjalan dengan terhuyung-huyung. Lalu para penjaga dari sisi Zhen Jian pada saat ini kebingungan menghadapi tuannya. Kemudian salah seorang di antara mereka segera memberikan pedang kepada Zhen Jian. Zhen Jian pun menepi senjata tersebut dan mulai tertawa. Zhen Jian pun berkata bahwa dirinya telah terobsesi dengan ilmu pedang sejak kecil, tetapi hari ini dirinya telah dikalahkan dan wajah apa yang dirinya miliki untuk menggunakan pedang ini lagi. Mendengar hal itu para menjaga pun hanya bisa tertegun dan menatap ke arah Zhen Jian yang perlahan pergi dan menghilang. Akhirnya para penjaga pun segera pulih sebelum akhirnya mereka segera mengejar sosok Zhen Jian. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan diam-diam menonton adegan ini tanpa ekspresi. Lalu tidak lama setelah itu Jin Wu Chen melangkah maju menghampiri Xiao Yan dan menepuk bahunya. Jin Wu Chen berkata bahwa aura pembunuh yang terpancar dari Xiao Yan sebelumnya benar-benar sangat kuat. Namun pada saat ini Xiao Yan benar-benar bisa mengendalikannya. Xiao Yan bisa mengendalikan emosinya dalam kemarahan dan Xiao Yan dapat mengambil gerakan sesuka hatinya dalam pertarungan hidup dan mati. Jin Wu Chen pada saat ini benar-benar sangat mengagumi ketenangan dari Xiao Yan. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun hanya tersenyum dan menoleh ke arah Jin Wu Chen. Xiao Yan pun berkata bahwa Jin Wu Chen dan Xiao Yan sama-sama tahu bahwa lebih baik tidak membunuh Zhen Jian kecuali jika benar-benar diperlukan. Jin Wu Chen pun mengangguk dan tersenyum sebelum akhirnya berkata namun meskipun tidak membunuhnya, Zhen Jian pada saat ini bukan hanya telah dikalahkan tetapi memperoleh kemaluan yang sangat besar. Senyum pun berangsur-angsur muncul di sudut mulut Xiao Yan menanggapi perkataan dari Jin Wu Chen. Setelah itu Xiao Yan pun lanjut berkata, namun dirinya bisa menebak sesuatu dari Zhen Jian ini. Sebenarnya Zhen Jian adalah tipe orang yang sopan di permukaan tetapi memiliki kearoganan di dalam hatinya. Dengan karakternya setelah kekalahan hari ini yang merupakan titik dari rasa malu terbesar dalam hidupnya, maka hal itu akan menjadi bayang-bayang yang tidak akan pernah dirinya singkirkan di dalam hidupnya. Menanggapi hal itu Jin Wu Chen pada saat ini mengangguk dan merenung sejenak. Akhirnya Jin Wu Chen berkata bahwa dirinya khawatir dengan keselamatan Xiao Yan.
jika keluarga Zhen menyadari hal ini pasti mereka tidak akan melepaskan Xiao Yan di masa depan. Jin Wu Chen khawatir jika mereka akan menargetkan Xiao Yan. Menanggapi hal itu Xiao Yan perlahan tersenyum dan berkata bahwa itu bukanlah sebuah permasalahan. Mendengar hal itu Jin Wu Chen pun mengangguk seolah-olah dirinya telah menyadari sesuatu. Setelah itu Jin Wu Chen pun merendahkan suaranya dan bertanya apakah hantu itu ada di sekitar mereka. Apakah menurut Xiao Yan hantu itu juga melihat konflik antara Xiao Yan dengan Zhen Jian? Xiao Yan menyadari yang dimaksudkan oleh Jin Wu Chen ini adalah Hun Yinji. Xiao Yan pun menghela nafas dan berkata bahwa dirinya juga tidak mengetahuinya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut mata Xiao Yan pun pada saat ini tiba-tiba menyusut. Xiao Yan berkata jika dirinya bisa mengetahui keberadaan bajingan itu Xiao Yan tidak perlu berhati-hati sepanjang waktu. Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata, menurut Xiao Yan kemungkinannya sangat kecil, jika Hun Yinji ini ada di dekat mereka, terlebih lagi Hun Yinji hanya bisa memblokir deteksi kekuatan spiritual, dan dengan begitu masih akan sangat sulit untuk menyembunyikan sosoknya dalam jangkauan penglihatan Xiao Yan. Menanggapi hal itu Jin Wu Chen dan Long Yi pun mengangguk dan berkata memang itu benar-benar masuk akal. Xiao Yan pun tersenyum dan menghela nafas sebelum akhirnya mengingatkan bahwa mereka masih harus tetap waspada terhadap serangan diam-diam. Selain itu jika Hun Yinji ini memang memperhatikan pertempuran antara Xiao Yan dengan Zhen Jian, maka Hun Yinji ini pasti akan berhati-hati karena dirinya telah menyadari kekuatan Xiao Yan. Jin Wu Chen pun mengangguk sebelum akhirnya dirinya menoleh ke sekeliling. Dirinya pun segera berkata bahwa pada saat ini mereka harus terlebih dahulu memasuki bagian yang terdalam. Namun pada saat ini mereka bahkan tidak tahu bagaimana cara untuk masuk ke lingkaran terdalam ini. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera bersantai dan bersandar di tebing. Xiao Yan berkata akan ada begitu banyak orang yang masuk. Oleh karena itu mereka bisa memperhatikan baik-baik. Jin Wu Chen dan Long Yi pada saat ini mengangguk secara bersamaan. Lalu pada akhirnya mereka pun bersantai di tebing sambil mengamati situasi. Akhirnya setelah cukup lama dan tepat ketika kesabaran Jin Wu Chen dan Long Yi akan habis, seketika kabut putih yang menutupi tutup pelindung di bawah jalan gunung tiba-tiba mengepul dan terbuka. Lalu kabut ini perlahan menghilang ke kedua sisi dan memperlihatkan tutup pelindung yang tembus cahaya. Pada saat yang bersamaan bulan darah di langit tiba-tiba menjadi lebih terang dan seberkas cahaya diproyeksikan dari bulan darah. Lalu cahaya ini pun segera mendarat di perisai. Perisai itu pun dengan cepat meleleh menjadi lubang bundar berdiameter sekitar 5 meter. Melihat penampilan ini Jin Wu Chen pun melompat dengan gembira. Dirinya menunjuk ke lubang bundar dan berteriak ini pasti pintu masuk ke lingkaran dalam, sebaiknya mereka harus segera bergegas masuk. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun berkata agar Jin Wu Chen jangan terlalu gembira, kemudian Xiao Yan pun segera mengulurkan tangannya dan menjentikkan jarinya melesatkan seberkas cahaya, namun cahaya itu pada saat ini segera menembus perisai dan tidak hancur. Menyadari hal ini Xiao Yan pun merasa lega di dalam hatinya. Selain itu Xiao Yan bisa merasakan adanya ruang yang sangat besar setelah melesatkan sinar cahaya kekuatan spiritual. Sementara itu Jin Wu Chen pada saat ini memperhatikan reaksi dari Xiao Yan. Akhirnya Jin Wu Chen pun segera bertanya kepada Xiao Yan, apakah mereka pada saat ini bisa masuk? Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya berdiri dan berkata bahwa dirinya telah menempelkan kekuatan spiritual ke perisai bundar itu. Xiao Yan merasakan ada ruang besar di bawah dan sekarang perisai bundar masih di udara dan belum mencapai ke tanah. Xiao Yan pun segera menoleh ke arah Long Yi dan Jin Wu Chen dari udara. Lalu Xiao Yan berkata bahwa sinar cahaya ini tidak akan membahayakan orang dan mereka semua bisa turun sekarang. Dan pada akhirnya keduanya pun segera melompat ke seberkas cahaya diikuti dengan sosok Xiao Yan. Lalu dengan segera setelah sosok ketiganya jatuh ke dalam lubang bundar perisai, akhirnya ruang di sekitar mereka berputar untuk beberapa saat dan kekuatan misterius membungkus mereka bertiga dan jatuh ke dalam lubang bundar.
lalu pada akhirnya kelompok Xiao Yan pun dalam sekejap telah sampai di sebuah tempat, dan pada saat ini kelompok Xiao Yan benar-benar terkejut dengan pemandangan di sekitarnya, karena pemandangan ini benar-benar jauh berbeda jika dibandingkan dengan lapisan terluar sebelumnya. Lalu akhirnya kelompok Xiao Yan pun memutuskan berjalan sedikit dan keterkejutan di mata mereka benar-benar semakin melonjak. Bahkan pada saat ini hati kelompok Xiao Yan benar-benar dipenuhi kegembiraan melihat apa yang ada di hadapan mereka. Karena siapa sangka pada saat ini mereka disuguhkan dengan pemandangan warung Bude Yanti yang telah berdiri dengan kokoh.